Perkenalkan, nama saya Zahra Lica Wijaya dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan membahas bab PKN yaitu bab 5, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan budaya, tantangan, bahkan ancaman. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATAG, yaitu ancaman. Ancaman itu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan. Yang kedua, tantangan. Usaha yang bertujuan atau bersifat mengubah kemampuan. Yang ketiga, hambatan. Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, gangguan, yaitu usaha yang berasal dari luar yang bertujuan menghalangi secara tidak konsepsional. Habis itu, ancaman terbagi dalam berbagai dimensi kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Saat ini masyarakat Indonesia lebih mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Pengaruh yang diambil justru negatif. Contohnya kayak gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri itu dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap Indonesia, biasanya dengan intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah, kalau yang dari dalam itu dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan internasional antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional akan semakin erat. Tapi di sini ada pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh penguasa dari luar atau negara asing. Habis itu timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas itu, dan lain sebagainya. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Hal ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ancaman dari luar dan dari dalam. Ancaman dari dalam itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, ancaman dari luar yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi atau gaya hidup budaya barat, memudar semangat gotong royong, dan lunturnya nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Umumnya itu ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kekuatan wilayah, dan keselamatan bangsa. Adapun contohnya yaitu agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan lain sebagainya. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEX Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik.
Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat. Habis itu yang kelima, menegakkan supremasi hukum. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkannya, kita memerlukan strategi. Yang pertama itu, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral, dan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Faktor-faktornya itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Dalam menghadapi pengaruh dari luar, dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak dibatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa dalam mengatasi ancaman militer tersebut, yaitu ada pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri, serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu punya ciri-ciri pasti kan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama itu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Adapun komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas TNI, Polri, dan rakyat. Nah, materinya sekarang udah selesai nih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.